Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini kita akan membahas tentang 3 aturan bakar lemak. Apa saja aturan tersebut? Saya sebenarnya membuat sebuah penyederhanaan, tapi biar teman-teman biar ingat aja, ya. Jadi satu adalah udah pasti karbohidrat itu harus dikontrol. 2, udah pasti protein itu harus diprioritaskan. Dan yang ketiga, nggak perlu takut sama lemak selama kita mengkonsumsikan lemaknya dari sumber yang alami. Jadi 3 hal ini yang menjadi catatan bagi kita. Maksudnya apa, yuk kita bahas. Jadi pertama teman-teman sekalian, kecenderungan yang terjadi kenapa orang gemuk, itu hampir sebagian besar itu disebabkan karena konsumsi karbohidrat yang berlebihan, satu, jadi jumlahnya itu pasti biasanya banyak. Kedua, juga biasanya adalah jenis atau sumber pilihannya. Nah, kalau kita memakai salah satu indikator dari kecepatan gula masuk ke dalam darah itu yang disebut namanya indeks glycemics. Nah, semakin indeks glisemiknya semakin tinggi, biasanya seratnya semakin rendah. Nah, yang jadi keunikan daripada sesuatu yang alami itu biasanya gula itu selalu temenan sama serat. Itu kalau berbicara karbohidrat. Seperti misalnya mungkin kayak buah-buahan contohnya yang paling gampang aja ya. Atau umbi-umbian. Jadi dia ada kandungan gula tapi juga bareng sama seratnya. Jadi secara alami kita memungkinkan untuk mengkonsumsikan itu. Pada dasarnya sehat. Tapi uniknya sekarang ini dengan teknologi yang semakin canggih, kita berusaha untuk membuat yang namanya refining. Refining itu artinya mengolah si karbohidrat itu menjadi yang lebih utama itu lebih kepada unsur rasa gitu. Jadi rasanya yang penting enak. Jadi dibikin sehalus mungkin, saking halusnya. Bahkan kadang-kadang buah aja, kadang-kadang seratnya dibuang, kulitnya dibuang, diambil airnya aja gitu ya. Nah, di satu sisi rasanya tentu emang enak, tapi di sisi lain menjadi tantangan adalah kandungan gula dari buah, si fruktosanya tentunya otomatis akan jadi lebih cepat dan nanti bisa disimpan ke dalam sel lemak. Makanya kenapa terjadinya proses lemak baru gitu, lemak baru yang disebabkan oleh glukosa. Itu yang disebut dengan namanya de novo lipogenesis. Proses lemak baru yang diciptakan oleh si karbo. Nah, gitu ya. Dan hampir sebagian besar kebanyakan kita gemuk itu karena memang kebanyakan makan karbo yang disebabkan oleh karbo-karbo olahan. Yang paling populer adalah yang nomor 1 adalah tepung terigu dan turunannya. Kita temui di mana? Di mie, di roti. Nah, mie juga termasuk kue tiaw, termasuk lagi yang lainnya. Lalu di kue-kuean, itu pasti ketemu terus setiap kali kita ada event kegiatan pasti. Atau di snack-snackan ya, termasuk keripik, kerupuk, dan sebagainya. Kue pun juga sama, ada kue kering, ada kue basah, dan sebagainya. Kita hampir kena di sana. Termasuk juga hidden karbohidrat, yang kesannya adalah dia itu protein gitu. Misalnya kayak bakso ceritanya kan, yang diangkatnya kan si ayamnya, atau yang diangkatnya si ikannya gitu, atau yang diangkat sapinya gitu ya. Tapi pada dasarnya karbonya tinggi ya, misalnya kayak pempek juga sama, yang diangkat adalah ikannya, tapi ternyata ada kandungan karbohidrat. Somainya pun juga yang diangkat, somainya bakso, tahu, ikan gitu ya, tapi karbonya tinggi. Tapi sekali lagi teman-teman ya, biar saya nggak diprotes sama sahabat-sahabat saudara saya yang jualan pempek, somai dan bakso. Jadi ini saya makan ini juga enak kok ya. Cuma ini kita lagi ngebahas secara teori aja. Ya, jadi bukannya maksudnya nggak boleh makan ini, nggak ya sama sekali. Tapi poinnya kita hanya membuat satu investigasi, kita lihat datangnya dari mana aja ya, oh dari sini gitu. Sekali-sekali boleh nggak saya menikmati makanan kuliner Nusantara ini, kita nikmatin aja nggak apa-apa. Cuma nggak memungkinkan untuk kita bilang, aduh hidup saya hampa karena saya hari ini belum makan pempek. Nah nggak boleh gitu ya. Jadi bukan itu gitu, tapi lebih kepada ini jadikan sebagai fun aja. Tapi poinnya adalah waktu kita menginvestigasi ini, problemnya adalah biasanya seratnya itu menjadi rendah. Indeks glycemicsnya biasanya tinggi. Potensi untuk disimpan di dalam sel lemaknya menjadi lebih besar, belum ditambah lagi makanan-makanan ini ditambahin apa lagi biasanya? Ditambah sama gula pasir,
Plus tambah apa lagi teman-teman sekalian? Tambah refine atau lemak olahan. Tapi ini kalau di dalam dunia kulineri itu salah satu daripada kunci enak. Kunci enak itu adalah kombinasi gula dan lemak, gitu ya. Makanya kenapa martabak manis enak, gitu ya. Mengapa makanya beberapa makanan itu enak karena kombinasi itu. Kue-kuean itu kenapa enak karena kombinasi di sini. Tapi poinnya kita di luar itu, ini kebetulan lagi dalam temanya kita belajar ya, teman-teman, sekali lagi nggak boleh salah paham. Jadi kita bisa investigasi, oh iya ya banyaknya di sini ya. Nasi sebenarnya alami ya kalau kita berbicara padi gitu ya sebenarnya. Cuma memang dengan karena prosesnya juga sama, kayak nasi merah seratnya kan lebih tinggi gitu ya. Tapi ketika dikupas dan dibuat menjadi lebih lembut lagi, menjadi nasi putih otomatis, jadi akhirnya berpengaruh ke indeks glycemicsnya lagi. Jadi akhirnya potensi untuk disimpan dalam sel lemaknya atau terjadi proses penyimpanan atau perubahan si karbo menjadi lemak itu menjadi lebih cepat lagi. Jadi maksudnya itu. Nah cuma kalau di Indonesia sering nasi dianggap sebagai penjahatnya ya. Oh ya makan nasi, aduh saya sekarang udah nggak makan nasi lagi Mas Ade karena dianggap yang jahat. Terus makan apa? Oh saya makan lontong aja. Berarti sama aja ya. Jadi maksudnya kita biar tahu aja teman-teman sekalian. Jadi di sini kalau teman-teman lihat yang alami itu, kalau yang di bawah tanah itu yang disebut dengan namanya umbi-umbian. Kalau kita makan sama kulitnya itu bagus banget. Ya, jadi kalau kita berbicara kalau badan kita memang membutuhkan itu ya. Nah, biasanya kapan sih kita membutuhkan karbo? Kita membutuhkan karbo pada saat memang cenderung biasanya setelah melakukan aktivitas olahraga. Itu memungkinkan kita untuk makan karbo. Tapi kalau kita mau bakar lemak, kita nggak mau makan karbo sebelum kita olahraga. Kenapa? Karena waktu olahraga kita ingin apa? Ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk badan biar menggunakan resources-nya atau sumber dayanya itu ambil dari lemak yang kita masih punya, yang ingin kita buang. Jadi kalau kita makan dulu, jadi rugi nantinya gitu ya. Karena jadi badannya tidak akan memakai itu. Makanya kenapa ada istilah yang mengatakan fat burning hanya akan terjadi ketika tidak terjadi kehadiran gula. Nah, makanya kenapa gula di sini represent karbohidrat dipecah oleh tubuh kita menjadi gula, itu otomatis pasti pilihannya selalu adalah setelah olahraga dibandingkan dengan sebelum olahraga. Kalau kita berbicara fat burning. Tapi ingat sekali lagi ilmu ini semua gagal total, nggak nyambung kalau teman-teman kadar lemaknya di bawah 10% atau bahkan di bawah 5% atau remaja yang masih pada kurus-kurus semuanya. Bukan ide baik dengerin saya ngomong di sini ya, karena yang ada nanti teman-teman tambah kurus terus ya. Jadi sekali lagi ini berlaku bagi orang yang sesuai dengan judulnya saya, yaitu adalah lebih kepada untuk bakar lemak di sini ya, untuk bakar lemak ya. Oke, lanjut lagi, kita masuk lagi. Ini tadi udah saya bahas semua. Nah ini tadi kalau sayur-sayuran kan bagus ya, cuma jadi tantangan aja ya, sebagai pertimbangan aja. Lebih kepada ada nuansa kalau kita berbicara pestisida, satu. Kedua, buah ada nuansa kalau kita berbicara rekayasa genetik. Sehingga akhirnya sekarang ini banyak buah yang tidak punya musim dan selalu manis. Nah itu yang menjadi tantangan. Maka yang terjadi konsekuensinya adalah apa teman-teman sekalian? Gulanya menjadi lebih tinggi. Jadi potensinya untuk akhirnya disimpan di dalam sel lemak menjadi lebih besar. Itu aja. Jadi sekali lagi makanya kenapa poin nomor 1 adalah kontrol karbohidrat. Poin nomor 2 yaitu adalah prioritas protein. Protein dari katanya protos yang utama. Dia sebagai zat pembangun teman-teman sekalian. Pembangun buat apa? Buat semuanya sel di dalam tubuh kita. Bukan hanya otot saja ya teman-teman sekalian ya. Rambut, kulit ya, bahkan secara hormonal pun juga sama. Jadi prioritas protein menjadi yang utama. Alasannya kenapa? Karena kecenderungan kita makannya selalu kelebihan karbo atau kelebihan lemak. Protein selalu rendah. Nah, teman-teman kita lihat berdasarkan recommended daily allowance based on masing-masing negara. Secara umum, kurang lebih mereka menganjurkan 0,7 gram per kilogram berat badan. Nah, tapi ada juga yang memakai terlalu rendah itu. Kalau bisa 1 gram per kilogram aja. Atau bahkan tergantung daripada kondisi masing-masing. Kalau seandainya kita menggunakan ototnya lebih banyak dalam kegiatan kita sehari-hari, otomatis kita membutuhkan lebih dari 1 gram per kilogram. Jadi ini silahkan aja diperdebatkan, nggak ada masalah. Tapi intinya kalau saya daripada sibuk dengan
kebutuhan recommended per day, saya lebih fokus kepada per meal aja. Jadi kalau kita makan 3 kali sehari, berarti paling tidak per mealnya itu kalau boleh, paling tidak minimum 30 gram. Berlaku bagi siapa? Pria, wanita, tua, muda. Ya, 30 gram per meals. Strateginya, nah ini strategi yang saya ambil dari Profesor Don Layman atau Dr. Gabriel Lyon. Salah satu pendekatan mereka, karena mereka muscle-centric approach dalam hal pendekatan dietnya. Mereka beranggapan gitu, dan ini juga berdasarkan pengalaman saya juga. Jadi first meal kita, jadi meal pertama kita setelah kita buka puasa, dan last meal kita setelah ini kalau bisa di first dan last meal itu minimal paling tidak proteinnya tercukupi di sana. Karena itu bicara momentum, bicara timing, badan membutuhkan pada saat itu. Jadi itu alasan daripada Don Layman mengatakan hal tersebut. Saya sangat setuju sekali dengan beliau. Menurut saya, kalau bisa kenapa tidak? Saya kadang-kadang suka first meal saya pakai misalnya putih telur, misalnya saya makan antara 5 sampai 10, saya yakin udah memenuhi 30 gram protein tersebut ya. Apalagi kalau masukin kuningnya juga, saya kadang-kadang bisa 1:2 atau 3:1 ya. Jadi 3-nya putihnya, 1 kuningnya, atau 2 putihnya, 1 kuningnya. Ya teman-teman boleh konsumsikan itu. Sumber protein bisa didapat variasi dari hewani dan nabati. Tapi tantangannya dari nabati cuma satu aja. Kalau protein dipecah menjadi namanya asam amino. Nah, asam amino itu ada yang sifatnya esensial, yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Itu jumlahnya itu totalnya sebenarnya ada 13, tapi sekitar 8 atau 9 itu yang esensialnya. Nah, ini juga perdebatan antara 8 apa 9-nya gitu. Tapi dari 9 yang esensial itu kita dapatkan semuanya dari hewani. Dari nabati ada kekurangan di sekitar, mungkin ada sekitar 4 yang kurang essential amino acids-nya. Apakah kalau nggak salah ada lysine, tryptophan, dan sebagainya lah ada di nabati yang kurang. Tantangannya nabati itu, jadi profil asam aminonya sedikit lebih berkurang dibandingkan hewani. Tapi kelebihannya dalam proses mencerna nabati, tubuh kita lebih nyaman ya, tidak membutuhkan hydrochloric acid yang terlalu tinggi atau stomach acid yang terlalu tinggi. Selain itu juga tantangannya juga adalah kalau hewani itu rasio protein dan energinya itu biasanya 1:1. Misalnya ikan, ayam. Jadi ikan proteinnya 1, lemaknya 1. Ayam proteinnya 1, lemaknya 1. Daging merah lemaknya 1, proteinnya 1. Proteinnya 1, energinya 1, which is biasanya protein dan lemak kalau energinya. Nah, tapi kalau nabati kecenderungannya adalah biasanya proteinnya 1, energinya which is dari karbo. Biasanya kadang-kadang lebih dari 1. Jadi bisa 3, bisa 4. Nah, jadi tantangannya kalau kita konsumsi dari nabati proteinnya, misalnya dari kacang-kacangan, beans gitu ya, mungkin dari tempe, dari tahu, dari yang lain-lainnya, itu kecenderungannya kita jadi terpaksa tidak sengaja kita makan karbonya jadi lebih tinggi. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau saya ditanya, nggak usah pusing-pusing. Kita ada istilah namanya variasi. Sekali pakai dari hewani, pakai nabati. Kombinasi. Boleh nabati dan hewani dimakan bersama atau rotasi. Ya, jadi sekali-sekali ini, sekali-sekali itu. Silahkan variannya banyak. Di hewani pun juga sama, ada daging putih dan daging merah. Teman-teman bisa variasi. Paham kurang lebih itu? Secara umum juga 30 gram, 50 gram protein per meal. Tadi itu juga kita memenuhi ambang batas daripada yang namanya si 2,5 gram si leucine tadi sebagai satu indikator yang kita pakai. Leucine adalah salah satu kalau related sama kalau kita berbicara badan memiliki yang namanya anabolic signal untuk protein dipakai untuk membangun ya. Itu makanya kenapa butuhnya di sekitar ini. Kurang lebih itu di protein. Mudah-mudahan teman-teman mau memprioritaskan ini karena kecenderungannya kita kurang. Jadi jangan salah paham, saya bukan bilang suruh makan protein tinggi, tapi saya bilang
protein jangan rendah, ya. Dan yang terakhir, yang saya sering katakan di sini nih yang selalu tricky kalau soal lemak. Kenapa? Karena sekali lagi teman-teman, sumber tenaga itu kan ada dari karbo sama dari lemak. Nah, jadi kalau kadang-kadang cenderung karbonya kita agak sedikit tinggi, otomatis lemaknya harus rendah. Kalau pendekatan low carbs, high fat, atau ketogenics, state of ketosis ya, itu berarti dia biasanya ininya yang tinggi, ininya yang rendah. Nah, kerendahannya bisa dihitung. Bisa maksimal itu kalau bisa maksimal 100 gram. Maksimal ya. Kalau ketogenics bahkan cuma 30 gram maksimalnya. Ya. Maksimal 30 gram. Kalau low carb maksimal 100 gram. Lemaknya boleh tinggi, tapi hati-hati dengan lemak olahan. Ya, lemak juga teman-teman tahu ya kalau berbicara kilokalori, lemak itu 1 gram itu sama dengan 9. Sedangkan karbo dan protein itu cuma 4. Jadi dia sebenarnya udah 2,5 kali lipat lebih banyak secara kalorinya. Jadi terlepas daripada alami yang bagus kita mau konsumsikan, tetap aja kelebihan kalori bukan ide baik gitu ya. Apalagi tujuan badan untuk membakar lemak, yang mau dibakar itu adalah si lemak yang ada di badan, bukan lemak yang baru kita konsumsikan gitu ya. Jadi makanya kenapa terjadi yang namanya terminologi fat loss versus fat burning, itu maksudnya itu gitu ya. Jadi nggak mau burning fatnya dari gara-gara kebanyakan lemak, meskipun lemak baik sekalipun. Nah, jadi lemak yang buruk tuh biasanya datangnya dari mana? Dari margarin, dari vegetable oil yang dikenal dengan namanya trans fat. Karena apa? Karena prosesnya panjang dengan pemanasan yang tinggi. Yang datang dari apa? Jadi bukan salah vegetable-nya, bukan salah seeds-nya atau corn-nya atau soy-nya, tapi lebih kepada prosesnya itu gitu ya. Secara alami sendiri, untuk kita meremas si jagung menjadi minyak atau kedelai menjadi minyak tuh susahnya minta ampun. Makanya kenapa dengan proses pemanasan yang luar biasa, makanya kenapa akhirnya terjadi yang namanya kerusakan pada makanan itu yang membuat terjadinya toxicity di sini. Jadi bukan ide baik. Makanya kenapa ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi sekarang kita lagi kesulitan minyak goreng, tapi di sisi lain ada kebaikan karena salah satu kontribusi daripada kesakitan manusia itu kita jadi berkurang ya. Karena ini adalah kualitas lemak yang sangat buruk yang kita konsumsikan setiap hari karena kita anggap sebagai sebuah budaya ya, masyarakat Indonesia nggak boleh itu kekurangan minyak goreng. Pada kenyataannya kalau minyak goreng itu nggak ada di bumi Indonesia sebenarnya nggak kenapa-napa. Kita bisa ambil dari sumber lemak yang lain ya teman-teman sekalian ya. Nah, jadi yang sumber lemak yang lain adalah apa? Dari coconut oil, bisa dari olive oil, bisa dari fish oil, bisa dari alpukat, bisa dari kuning telur, bisa juga dari yang lain-lainnya. Jadi intinya sekali lagi, lemak bisa didapat dari ini, bisa juga didapat dari lemak yang memang sudah terkandung di konsumsi pada saat kita tadi konsumsi protein di sini. Ada kandungan lemaknya juga, teman-teman udah tahu ya. Jadi termasuk juga butter juga kan dapatnya dari hewani juga. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini, lemak nggak perlu takut, tapi tergantung daripada pilihannya. Bukan refined fats, tapi is natural fats ya yang kita konsumsikan. Tapi itu pun juga dengan catatan, kalau kita boleh mengkonsumsikan lemak yang lebih tinggi sedikit, tapi bukan berarti kita boleh makan karbonya tinggi. Karbonya tentu harus rendah. Jadi demikian teman-teman ya, saya membuat sebuah penyederhanaan, tapi mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Sekali lagi selalu ingat, jawabannya kalau saya seandainya cuma ada punya waktu 5 detik sebutkan bagaimana caranya tips diet, yaitu adalah kontrol karbo, prioritas protein, jangan taruh sama lemak, selama lemaknya alami. Kurang lebih itu saya ucapkan terima kasih. Silahkan kalau mau di-share materi hari ini, nanti seperti biasa saya akan jawab komen-komen teman-teman sekalian. Terima kasih, dadah.